selamat pagi untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Sonia Feryati Damanik dengan NPM 200110005 dari Prodi Pendidikan Geologi di Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran dari mata kuliah Fisiologi Hewan dengan dosen pengampu Ibu dosen Sri Natalia Silaen, SSI MSI. Hari ini saya akan membuat satu video pembelajaran mengenai anatomi dan morfologi dari kelinci atau Oryctolagus cuniculus. Selamat menyaksikan. Pertama-tama kita akan membahas apa itu kelinci. Kelinci merupakan hewan mamalia dari famili Leporidae yang dapat ditemukan di banyak bagian bumi. Kelinci berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan yang disebut sebagai vivipar. Secara umum, kelinci terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, kelinci liar, sedangkan yang kedua ialah kelinci peliharaan. Yang termasuk dalam kategori kelinci liar adalah terwulu atau Lepus curpaeus dan kelinci liar atau Oryctolagus cuniculus. Saat ini sejumlah jenis kelinci menjadi hewan peliharaan dan juga menjadi hewan pedaging. Sekarang yuk kita belajar mengenai klasifikasi dari kelinci. Klasifikasi dari kelinci: Kingdom Animalia, Phylum Chordata, Subphylum Vertebrata, kelas Mammalia, Ordo Lagomorpha, famili Leporidae, genus Oryctolagus, dan spesies Oryctolagus cuniculus. Di video pembelajaran kali ini juga kita akan belajar mengenai sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem reproduksi, sistem ekskresi, sistem peredaran darah, sistem hormon, morfologi dan anatomi dari kelinci. Pertama-tama kita akan mempelajari mengenai sistem pencernaan pada kelinci, yaitu yang pertama dari rongga mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik, yaitu dengan mengunyah makanan yang bertujuan untuk memecah pakan agar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mencampurnya dengan saliva yang mengandung enzim amilase yang mengubah pati menjadi maltosa agar lebih mudah untuk ditelan. Kemudian yang kedua ada esofagus. Esofagus merupakan lanjutan dari faring yang masuk ke dalam cavum abdominale dan bermuara pada bagian ventriculus. Dan yang ketiga ada ventriculus. Lambung pada kelinci disebut juga sebagai ventriculus yang terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal atau kardia, bagian tengah atau fundus, dan bagian akhir atau pilorus. Ventriculus berfungsi sebagai tempat penyimpanan pakan dan tempat terjadinya proses pencernaan, di mana lambung mensekresi getah lambung yang terdiri dari air, garam anorganik, fosfus, HCl, pepsinogen, dan faktor intrinsik yang penting untuk efisiensi absorpsi vitamin B12. Kemudian usus halus. Usus halus terdiri dari duodenum, jejunum, dan juga ileum. Kelenjar beraner menghasilkan getah duodenum dan disekresikan ke dalam duodenum melalui villi-villi, dan getah ini bersifat basah. Getah pankreas yang disekresikan ke dalam duodenum melalui ductus pancreatus. Jejunum merupakan kelanjutan dari duodenum dan ileum di sebelah caudal ventriculus dan berfungsi sebagai tempat absorpsi makanan. Kemudian ke coecum. Coecum berbentuk seperti kantung yang berwarna hijau tua keabu-abuan. Dalam coecum, makanan disimpan dalam waktu sementara. Pencernaan selulosa dilakukan oleh bakteri yang menghasilkan asam asetat, propionat, dan butirat. Kemudian intestinum crassum. Kolon berjalan ke arah caudal diagonal menyilang coecum. Di sini terdapat ascendent dan kolom transverasum, kolom descendent, dan kolom sigmoideum yang belum jelas. Kemudian ke rektum. Rektum merupakan kelanjutan dari kolon dan membentuk feses. Rektum berakhir sebagai anus, dan yang terakhir adalah anus. Feses yang keluar lewat anus mengandung air. Feses merupakan sisa makanan yang tidak tercerna. Cairan dari trakus, divestikus, sel-sel epitel usus, mikroorganisme, garam organik, dan hasil dekomposisi dari bakteri keluar melalui anus. Berikut urutan dari sistem pencernaan pada kelinci beserta gambarnya. Dan yang kedua, kita akan mempelajari mengenai sistem pernapasan pada kelinci. Alat pernapasan yang pertama adalah lubang hidung bagian luar
yang disebut juga sebagai nares eksternal, fungsinya sebagai tempat masuknya udara dari luar. Yang kedua adalah rongga hidung atau cavum nasalis. Ada lubang hidung luar, ada juga lubang hidung dalam atau disebut juga nares internal. Lubang hidung luar menuju ke faring, kemudian ke laring atau jakum kelinci. Kemudian baru menuju ke trakea atau tenggorokan. Trakea atau tenggorokan ini memiliki cabang yang disebut sebagai bronkus. Sedangkan bronkus memiliki cabang lagi dan disebut sebagai bronchiolus dan berakhir pada alat pernapasan yang disebut sebagai alveolus atau kantong udara. Urutan jalannya pernapasan pada kelinci yang pertama yaitu nares eksternal atau lubang hidung luar, kemudian cavum nasalis atau rongga hidung, kemudian nares internal atau lubang hidung dalam, kemudian faring atau tekak, lalu ke laring atau jakun, kemudian ke trakea atau tenggorokan, lalu ke bronkus yaitu cabang dari trakea, kemudian ke bronchiolus yaitu cabang dari bronkus, dan kemudian ke alveolus atau kantong udara. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas mengenai sistem reproduksi pada kelinci. Kelinci berkembang biak secara seksual dan mengalami fertilisasi internal. Fertilisasi internal terjadi apabila proses peleburan antara inti sel telur dan inti sel sperma terjadi dalam tubuh induk betina, dan embrionya berkembang di dalam rahim induk betinanya dan akan dilahirkan pada saat umurnya sudah mencukupi. Embrio akan memperoleh nutrisi dari induk melalui perantara plasenta. Berikut gambar dari sistem reproduksi pada kelinci. Kemudian kita akan mempelajari mengenai sistem ekskresi pada kelinci. Organ ekskresi pada kelinci terdiri dari 4, yaitu ginjal, hati, paru-paru, dan juga kulit. Yang pertama adalah ginjal. Ginjal terletak di sebelah kanan dan kiri ruas-ruas tulang punggung. Bentuknya seperti kacang, ercis, dan juga berjumlah sepasang. Ginjal berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa berupa urin. Pada sumsum ginjal terdapat suatu jaringan berbentuk kerucut yang disebut sebagai piramid. Piramid mengandung banyak pembuluh dan berguna untuk mengumpulkan hasil ekskresi. Yang kedua ialah hati. Hati terletak pada rongga perut bagian kanan. Pada bagian kanan tersebut terdapat selaput tipis yang disebut sebagai kapsula hepatis. Dan dalam jaringan hati terdapat pembuluh darah dan pembuluh empedu yang disatukan oleh kapsul hati. Sebagai alat ekskresi, hati berfungsi untuk menghasilkan cairan empedu secara terus-menerus. Selain menghasilkan empedu, hati juga berfungsi menyimpan gula dalam bentuk glikogen, menetalkan racun, membentuk dan merombak protein, serta membentuk eritrosit pada janin. Yang ketiga ialah kulit. Kulit memiliki beberapa fungsi antara lain sebagai pelindung terhadap kerusakan fisik akibat sentuhan mekanis, panas, penyinaran, dan juga kuman. Kemudian yang keempat ialah paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai organ ekskresi dengan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Kedua zat ini merupakan hasil sisa metabolisme dan harus dikeluarkan agar tidak mengganggu fungsi dari tubuh. Kemudian kita akan mempelajari mengenai sistem peredaran darah pada kelinci. Sistem peredaran darah pada kelinci merupakan sistem peredaran darah tertutup. Pada sistem peredaran darah tertutup, darah mengalir ke seluruh tubuh melalui pembuluh. Jantung akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh. Setelah itu, darah akan kembali ke jantung melalui pembuluh juga. Sistem peredaran darah pada kelinci memiliki 3 komponen, yaitu berupa jantung, pembuluh, dan juga darah. Kemudian yang keenam, sistem hormon. Pada kelinci, hormon menyusui dan hormon saat hamil bisa ada dalam waktu yang bersamaan. Jadi, dalam kondisi menyusui yang artinya hormon prolaktin sedang tinggi-tingginya, tetapi hormon estrogen dan progesteron pun selalu siap untuk mendorong sel telur berovulasi. Dari situlah mengapa kelinci bisa dikawinkan setelah kelahiran. Jadi, induk kelinci bisa bunting sambil menyusui. Dalam setiap perkawinan, kelinci ada sekitar 60-70 sel telur yang dibuahi. Jadi, kelinci bisa melahirkan anak rata-rata 8 ekor atau lebih, bahkan ada yang lebih mencapai 12-14 ekor.
Bagian-bagian dari morfologi kelinci yang pertama ada nares atau lubang hidung, organum visus atau mata, daun telinga, abdomen atau perut, dorsal atau punggung, ekor, kaki, mulut, dan toraks atau dada. Bagian anatomi dari kelinci yang pertama ada lambung atau ventriculus, ileum atau usus penyerapan, jejunum atau usus kosong, duodenum atau usus 12 jari, rektum, anus atau dubur, hati atau hepar, empedu atau vesica velea, dan juga ada jantung atau kor. Berikut gambar dari bagian anatomi kelinci. Berikut data dari sampel kelinci yang saya bedah. Berikut video pembedahan dari kelinci. Dari kelinci. Harus melepaskannya dengan perlahan agar tidak mengenai organnya. Terdapat dua buah ginjal atau sepasang ginjal yang berbentuk seperti kacang arcis. Dan di sini juga terdapat kandung kemih dari kelinci ini. Setelah dilakukan pembedahan pada kelinci, maka kita menemukan beberapa organ dari anatomi kelinci. Yang pertama ada lambung, ileum, jejunum, duodenum, ada rektum, ada hati, ada empedu, kemudian ada paru-paru, ada jantung, dan ada juga ginjal. Makanan dari kelinci sebisa mungkin kita memberikan pakan kepada kelinci seperti halnya pada kondisi di alam habitatnya, yaitu hijauan yang tidak mengandung getah, biji-bijian atau jagung, kedelai dan kacang tanah, umbi-umbian, wortel dan ubi jalar, rumput seperti bahan serat, daun-daun seperti daun brokoli, wortel, labu dan sebagainya.
Namun, tidak semua jenis yang disebutkan sebelumnya baik untuk kelinci. Misalnya, kubis, sawi, dan kangkung. Karena jika diberikan berlebihan dapat menyebabkan diare, gas, kembung, dan bahkan kematian. Termasuk hijauan yang mengandung getah tidak disarankan diberikan kepada kelinci. Sehingga beberapa hijauan seperti daun pepaya maupun daun pisang dapat diberikan tetapi dalam keadaan yang sudah dilayukan. Selain jenis makanan tersebut, ada alternatif untuk kepraktisan yaitu pelet, tentunya yang mengandung nutrisi dan konsentrat yang seimbang. Berikut beberapa makanan yang boleh diberikan pada kelinci yaitu sayuran dan beberapa buah-buahan. Dan ada juga makanan yang tidak boleh diberikan pada kelinci, contohnya kacang-kacangan, bit, kentang, terong, kol, daun, biji atau tanaman kopi dan teh, jagung, kacang hijau, bawang-bawangan seperti bawang merah, bawang bombay, dan bawang putih. Kemudian kacang tanah, kenari, dan rebung dan daun, lalu bayam, lalu ada sawi. Berikut data biologis dari kelinci. Nah, teman-teman tahu kan kalau kelinci itu punya telinga yang panjang. Telinga kelinci yang panjang mempunyai dua fungsi, yaitu yang pertama, telinganya bisa membantu memantau lingkungan dan memprediksi predator di sekitar. Telinga kelinci bisa menangkap suara dalam jarak yang cukup jauh hingga 3 km. Telinga mereka dapat diputar sampai 270 derajat untuk membantu mendeteksi sumber suara. Yang kedua, untuk membantu termoregulasi. Telinga kelinci mengandung jaringan pembuluh darah yang luas sebagai area pertukaran panas. Pembuluh tadi akan membengkak saat kelinci merasa panas dan berkontraksi saat dingin, sehingga kelinci tidak merasakan kedinginan. Nah, teman-teman tahu kan kalau kaki depan dari kelinci lebih pendek dari kaki belakangnya. Ini yang membuat saat kelinci berlari dengan cepat dan juga dapat melompat jauh. Kelinci memiliki panjang 50-70 cm ketika tumbuh dewasa. Itulah mengapa kelinci dapat berlari dengan kecepatan 60-70 km per jam dan dapat meloncat ke depan dengan jarak 6 meter. Berikut habitat dari kelinci. Demikian video pembelajaran saya mengenai anatomi dan morfologi kelinci kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.